banget Mbak Fani ditemani Mas Salomo. Halo adik-adik. Ya, hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan ya adik-adik. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita semangat, kita menang buat Tuhan. Ikutin gerakan Mbak Fani dan Mas Salomo ya. Shalom adik-adik yang dikasihi dalam kasih Tuhan Yesus. Ada sukacita? Amin. Amin. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, mari siapkan hati kita, telinga kita, mata kita, tubuh kita untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Oke? Mari kita mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, pagi ini Mas Yoe mau berbagi firman Tuhan di dalam Galatia 5 yang judul perikopnya yang di ayat 16. Judul perikopnya hidup menurut daging atau roh. Nah, adik-adik ada yang tahu hidup menurut daging apa aja? Coba dibaca. Hidup menurut daging di ayat 19. Mas Yoe bacakan ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, dan sebagainya. Nah, yang satunya adalah hidup menurut roh. Ada yang tahu apa aja? Mari kita coba baca hidup menurut roh di dalam ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Contoh-contoh hidup menurut daging apa aja adik-adik yang sudah sering adik-adik lakukan? Contohnya Mas Yoe ya. Dulu waktu kecil tuh Mas Yoe suka marah. Misal nih, marah pulang sekolah, di rumah makanannya nggak enak, cuma ada sayur. Sedangkan teman-teman Mas Yoe bisa makan daging nah gitu. Nah di situ Mas Yoe marah. Loh kenapa sih makan kok tiap hari cuma sayuran, sedangkan teman-temanku bisa makan ayam goreng kayak Upin Ipin ya. Nah gitu Mas Yoe marah. Nah setelah Mas Yoe dewasa, setelah Mas Yoe udah gede, ternyata marah itu salah adik-adik. Mas Yoe jadi tersadar kalau marah tuh nggak baik, itu salah satu perbuatan daging. Itu iblis suka kayak gitu. Iblis dalam hati kita suka bilang marah aja, ayo marah. Karena kamu gak bisa makan daging, makannya cuma sayur, marah sama orang tua. Nah,
hal-hal bisikan-bisikan yang negatif di dalam hati itu dari iblis, adik-adik jangan didengerin. Jangan sampai adik-adik ikut apa yang diinginin iblis ya. Kalau semakin adik-adik dengerin suara iblis, semakin diturutin, maka adik-adik akan bakal semakin terjerumus dalam bisikan iblis. Nah, tahu endingnya kemana? Masuk neraka. Jangan mau ya. Nah, lawannya marah. Nah, kita masuk ke perbuatan roh. Apa itu adik-adik? Penguasaan diri. Nah, jadi adik-adik pernah merasain gini enggak? Misal adik-adik mau berbuat salah nih, dalam artian waktu tes di sekolah, terus ada bisikan dari hati, ini kok susah ya? Kamu nyontoh aja di temanmu itu kan pintar, kamu nyontoh aja. Ngapain belajar? Nyontoh aja, nanti dapat nilai bagus. Itu salah satu bisikan setan. Tapi pernah nggak adik-adik nyadar kalau di dalam hati ada bisikan gini, lembut banget, emang susah untuk didengar, susah untuk dirasakan, cuma ada dalam hati gini. Waktu adik-adik mau nyontek, ada bisikan juga, jangan, kayak gitu tuh nggak baik. Gitu. Ada? Nah, itu bisikan dari Roh Kudus. Nah, Mas Oi di sini mau kita sama-sama belajar untuk kita lebih peka mendengarkan suara Tuhan daripada suara iblis. Jangan sampai suara iblis lebih dominan, lebih besar di dalam hati kita daripada suara Tuhan. Nah, mau adik-adik jadi satu sama iblis, mau? Jangan mau ya. Nah, apa yang harus kita perbuat biar hati kita itu lebih peka akan suaranya Tuhan daripada suaranya iblis? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Nah, salah satunya adik-adik harus selalu rajin berdoa. Salah satunya berdoa ya. Berdoa itu komunikasi sama Tuhan. Kalau kita sering berkomunikasi sama Tuhan, itu suara Tuhan jelas banget di hati kita. Jadi sesuatu kejahatan yang timbul di dalam hati, Tuhan bisa patahkan. Tuhan pasti bilang jangan, gitu. Pasti kedengaran banget di dalam hati kita. Nah, salah satunya berdoa. Yang kedua, sering baca firman Tuhan. Nah, kalau adik-adik rajin berdoa, sering baca firman Tuhan, pasti hidup adik-adik itu semakin diberkati ya, semakin kuat imannya untuk melawan godaan iblis. Oke adik-adik. Nah, firman yang singkat ini mengajarkan kita untuk kita selalu peka dengar-dengaran akan suara Tuhan di dalam hati kita. Oke, mau selalu mendengarkan suara Tuhan, jangan dengarkan suara iblis ya. Oke, nah begitu aja firman dari Mas Oi yang bisa Mas Oi bagikan bareng-bareng. Kita sama-sama belajar untuk kita jadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih peka akan suara Tuhan daripada suara iblis. Oke, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk Roh-Mu yang kudus yang selalu hadir di dalam hati kita. Tuhan, pakai kami ya Tuhan, agar kami selalu peka mendengarkan firman-Mu, agar hidup kami bisa Engkau pakai dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.